Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas psikologi 6B, dalam mata kuliah psikologi perkembangan, ingin menyampaikan mengenai hasil dari penelitian kami dengan judul analisis pengungkapan emosi marah pada remaja awal. Yang pertama yaitu ada Fanziran Rislani Tanjung dengan NIM 1807016044. Dua, ada Dery Alfian Faras dengan NIM 1807016053. Dan yang ketiga yaitu ada Isna Rizky Hidayati dengan NIM 1807016067. Pemaparan yang pertama yaitu ada latar belakang. Nah, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi yang dibekali dengan akal serta pikiran guna berkarya di muka bumi. Manusia satu dengan manusia yang lain memiliki perbedaan baik secara biologis maupun rohani. Kemudian setiap fase manusia ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari fase pertumbuhan lain. Begitu pula dengan fase remaja, terutama remaja awal, di mana fase ini memiliki ciri-ciri yang unik dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, fase remaja awal merupakan suatu fase di mana seseorang mengalami ketidakstabilan dalam mengungkapkan emosi, di mana mereka ini identik dengan belum memiliki kestabilan dalam memanajemen emosi yang dimilikinya, terutama dalam emosi marah. Maka dari itu, kemampuan individu guna bersikap serta bertindak dalam menghadapi keadaan berbeda dari fase 1 ke fase yang lainnya. Hal tersebut tampak saat individu mengeluarkan ekspresi emosinya. Apabila individu tidak mampu dalam mengontrol emosi marah, maka hal ini akan menimbulkan sebuah masalah seperti masalah fisiologis, psikologis, serta masalah sosial yang cukup membahayakan. Oleh karena itu, hal ini yang melatar belakangi kami untuk meneliti hal tersebut, yaitu mencari tahu mengenai pengungkapan emosi marah pada remaja awal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu landasan teori. Ada tokoh bernama Spielberg yang mendefinisikan pengungkapan emosi marah sebagai sebuah jenis emosi yang muncul disertai dengan tegangnya otot serta aktivitas syaraf otonom dan juga neurodotin. Munculnya emosi marah tidak serta-merta hanya disebabkan oleh faktor internal, tapi juga eksternal, seperti rasa kecewa terhadap diri sendiri akibat mengalami sebuah permasalahan atau kegagalan, dan kemudian membuat orang itu emosi yang mana emosi tersebut disebut juga emosi marah. Nah, pengungkapan emosi marah menurut Savaria dan Caputran merupakan sebuah bentuk komunikasi di mana terjadinya perubahan ekspresi wajah dan juga gerakan tubuh disertai dengan emosi, ekspresi, dan penyampaian perasaan kepada orang lain. Pengungkapan emosi marah tidak selalu menjadi hal yang buruk, karena dengan mengungkapkan emosi marah maka akan membuat individu merasa lebih tenang daripada hanya dipendam dan akhirnya khawatir akan terjadi gangguan psikis yang lebih buruk lagi. Dengan kata lain, emosi marah merupakan proses komunikasi atas perasaan yang sedang dirasakan pada saat jengkel dan juga kesal. Sedangkan dari beberapa pendapat ahli lain dapat disimpulkan bahwa pengungkapan emosi marah adalah sebuah bentuk komunikasi yang disertai dengan tegangnya otot serta perubahan mimik dan gestur akibat ketidaksukaan atau rasa kesal terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu dampak dari emosi marah. Nah, selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jacques, maka emosi marah dapat
disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Ada tokoh juga bernama Beck yang juga mengungkapkan bahwa emosi marah terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek biologis, yaitu adanya aktivitas pada syaraf yang menyebabkan naiknya tekanan darah dan dekupan jantung yang meningkat, dan disertai respon kepalan tangan dan pupil membesar. Yang kedua, aspek emosional, yaitu pada saat individu marah, maka mereka akan merasakan ketidaknyamanan, mudah tersinggung, dan bertindak menyalahkan serta menuntut. Yang ketiga, aspek intelektual, yaitu pada saat keadaan marah, individu akan mengalami gangguan pada kelima organ indera yang kemudian dapat menyebabkan kesalahan persepsi dan justru dapat meningkatkan perasaan marah yang sedang dialami. Yang keempat, yaitu aspek sosial. Aspek sosial, yaitu fakta bahwa manusia tidak lepas dari lingkungan sosial. Akan tetapi apabila berada pada lingkungan sosial yang tidak nyaman, maka dapat menyebabkan efek emosi marah terhadap lingkungannya. Yang terakhir, aspek spiritual, yaitu bagi individu yang tidak mampu mengontrol emosi marah dengan baik, maka akan berdampak juga bagi spiritual mereka, seperti cenderung berbuat hal yang tidak bermoral tanpa disertai perasaan berdosa. Meskipun remaja awal identik dengan belum memiliki stabil dalam mengontrol emosi, bukan berarti hal tersebut dapat digeneralisasi untuk semua kalangan remaja awal. Materi ketiga tentang landasan teori yaitu bentuk-bentuk emosi marah. Ada tokoh bernama Ney yang merupakan sebuah ahli dalam pengelolaan marah atau anger management, mengungkapkan bahwa ada beberapa bentuk bagaimana individu mengungkapkan emosi marahnya, yaitu pasif agresif, di mana individu yang cenderung melupakan dan juga menjaga jarak dari individu lain yang menyebabkan dirinya kesal atau marah. Yang kedua, sarkasme, di mana individu yang bersikap menyindir dan membuka aib orang lain yang diungkapkan di hadapan umum. Yang ketiga, kemarahan dingin, yaitu sikap menjaga jarak dalam waktu tertentu dan menghindari percakapan yang mampu memicu emosi marahnya semakin meningkat. Yang keempat, permusuhan, yaitu berperilaku buruk seperti meninggikan suara serta menunjukkan gejala frustasi serta ketidakpuasan mereka yang tidak memenuhi harapan individu tersebut. Yang terakhir, agresif, yaitu berperilaku kasar seperti menghina serta menuduh mereka yang membuatnya marah. Selanjutnya, saya Fansira Nur Islani Tanjung akan menjelaskan tentang metode yang kami gunakan dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini, kami menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan juga wawancara. Kami melakukan penelitian ini dengan responden yang berasal dari siswa SMP 14 Semarang. Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 siswa dengan usia 12 tahun yang mengalami ketidakstabilan pada pengungkapan emosi marah pada dirinya. Setelah mendapatkan data berupa hasil wawancara, maka data tersebut kami analisis. Adapun analisis data itu merupakan suatu proses pengolahan data menjadi informasi yang baru agar data tersebut lebih mudah dimengerti oleh orang lain atau pembaca. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan teknik triangulasi. Adapun teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan beberapa data secara berbeda untuk mendapatkan sebuah data dari sumber yang sama. Alasan utama kami dalam menggunakan pendekatan ini atau pendekatan triangulasi ini adalah dalam setiap metode pengambilan data terdapat kelemahan sekaligus keunggulan. Oleh karena itu, kami menggunakan pendekatan atau teknik triangulasi dengan harapan kesohihan data dapat dicapai karena terdapat pembanding dan saling mengontrol antar data yang diperoleh dari penerapan beberapa metode pengumpulan data. Selanjutnya memasuki pembahasan inti yaitu hasil dari wawancara dan observasi yang telah kami lakukan. Adapun responden yang pertama adalah Nona G dengan usia 12 tahun. Nona G mengaku bahwa ia mengalami emosi yang tidak stabil. Faktor utama dari yang membuat emosi Nona G tidak stabil adalah kebanyakan tugas. Banyaknya tugas membuat Nona G sampai kebingungan. Sebenarnya dia mempunyai banyak teman untuk melakukan belajar kelompok. Namun temannya itu tidak mau untuk diajak belajar kelompok.
bahkan tidak mau mengajari materi yang menurut Nonage kurang pahami. Alhasil, Nonage meminta orang tuanya untuk menemani bahkan membantu mengerjakan tugas sekolah yang menurut Nonage itu agak susah. Namun, karena sibuknya orang tua yang bekerja, mereka enggan menemani Nonage belajar, malahan menyuruh kakaknya untuk menemani. Alhasil, Nonage itu ditemani oleh kakaknya. Ketika ditemani sang kakak, kakaknya pun hanya sebentar untuk menemani Nonage, karena kakaknya juga sibuk untuk mengerjakan tugas sekolahnya juga. Akhirnya, Nonage tetap mengalami kebingungan ketika dirinya belajar. Nah, di tengah kebingungan itu, Nonage membuatnya menjadi kehilangan fokus dan akhirnya konsentrasi Nonage berpaling ke game online. Nonage memilih bermain game online daripada mengerjakan tugasnya. Tidak hanya itu saja, tekanan dan tuntutan orang tua Nonage yang selalu memintanya untuk menjadi juara kelas membuat Nonage merasa semakin tertekan. Pasalnya, mereka hanya menuntut Nonage tanpa memberi dukungan kepada Nonage itu. Bahkan, ia mengatakan bahwa ketika ia mendapatkan nilai rendah, ia sempat beberapa kali mendapatkan hukuman dari orang tua yang berupa orang tuanya yang memarahinya, bahkan melarang ia bermain dengan teman-temannya. Akibatnya, Nonage mengalami emosi yang tidak stabil dan selalu tidak bisa mengontrol kemarahannya. Ia selalu balik marah ketika orang di dekatnya marah kepadanya. Bahkan ketika ia capek untuk marah-marah, ia sengaja diam, menjadi tidak acuh, bahkan menjadi tidak peduli kepada orang sekitarnya. Kemudian hasil penelitian yang kedua yaitu pada subjek SA yang berusia 12 tahun, di mana analisis yang sudah kami dapatkan yaitu SA mengungkapkan emosi marahnya berupa sarkasme atau menyindir orang lain yang menyebabkan marah. Karena diungkapkan bahwa ia tidak suka mengungkapkannya secara langsung. Disebutkan bahwa atau dikatakan bahwa nggak tahu ya kak, aku sebenarnya nggak punya musuh sih, cuman kadang ada saja yang bikin aku kesal, apalagi kalau kaitannya sama kerja kelompok gitu. Itu rasanya mau marah-marah sama teman sekelompokku yang nggak becus kerjanya. Jadi ya aku suka nyindir di grup atau aku bikin instastory biar dia lihat dan berharap dia juga paham. Soalnya aku gak suka banyak ngomong gitu loh, kayak anak kecil, begitu apa-apa harus dibilangin dulu. Jadilah aku milih buat nyindir dia, bahkan aku pernah waktu itu nyindirnya dia, nyindir depan orangnya langsung, dan pakai nada yang nyindir pastinya. Kakak paham kan? Kayak orang julid pokoknya, gitu. Begitulah yang diungkapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SA ini mengungkapkan emosi marahnya yaitu dengan cara menyindir atau sarkasme kepada seseorang yang menyebabkannya marah. Kemudian tokoh ketiga atau subjek ketiga bernama Tuan AB berumur 12 tahun yang mengatakan bahwa PR itu bagiku hal yang selalu menghantui pas jam pelajaran terakhir. Menurutku, guru itu selalu memberikan PR di akhir pelajaran. Katanya sih biar makin paham, seraya menaikkan salah satu budaknya. Meskipun enggak sekolah langsung sih, justru PR itu sebuah hal yang menakutkan dan membuatku tidak punya banyak waktu buat main game bareng teman-temanku. Apalagi banyaknya PR dikasih guru, aku sampai kebingungan harus memulai dari yang mana dulu. Dan saat aku mengerjakan PR, orang tua jarang banget nemenin dan ngawasin aku. Mereka sibuk, jadi yang nemenin aku pas pelajaran ya mbakku, pembantu. Kadang aku jenuh, masa tiap hari ngerjain PR mulu, karena aku capek kak. Biasanya kalau begini aku colong waktu tuh buat main PS. Walaupun orang tua aku gak pernah nemenin ngerjain PR, mereka tetap minta aku jadi anak yang pintar. Ya minimal ranking 3 lah. Pernah aku dapat nilai bagus itu, ya aku pamerin ke orang tua aku dong. Dan akhirnya mereka bangga sama aku. Tapi ya kak, kalau aku dapat nilai jelek, aku langsung dimarahin habis-habisan sama orang tua aku. Apalagi ayahku, langsung tuh dilarang main PS sama main HP, seraya mengembuskan napas berat.
Tapi aku balik marah sih kalau nggak dibolehin main PS. Soalnya itu kan hiburan buat aku. Ayah sama ibu mah mana tahu kalau aku tuh pengen yang namanya dia temenin di rumah. Begitu tutur kata dari subjek kami yang pada intinya Tuan AB mengungkapkan emosi marah berupa agresif atau marah balik jika ada yang memarahinya. Sekalipun yang memarahi dia itu adalah orang tua kandungnya sendiri. Sebelum kami menutup pemaparan dari hasil penelitian kami, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan. Pengungkapan emosi marah merupakan suatu bentuk komunikasi yang disertai dengan tegangnya otot dan perubahan mimik wajah dan gerakan tubuh akibat dari ketidaksukaan atau rasa kesal terhadap sesuatu. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui faktor yang mempengaruhi emosi marah pada siswa SMP 14 Semarang adalah faktor tugas sekolah, lingkungan pertemanan, dan juga tuntutan orang tua. Faktor-faktor tersebut akan memicu meledaknya emosi marah pada sang klien atau responden sehingga akan memunculkan dampak berupa menyepelekan tugas. Pemberian tugas sekolah oleh guru terlalu banyak, maka hal tersebut mengakibatkan tak sedikit siswa menjadi malas mengerjakan dan memilih untuk menyepelekan tugas yang diberikan. Selain itu, anak cenderung melampiaskan amarah ke lingkungan sekitar. Jika siswa tidak lagi mampu untuk menyelesaikan tugasnya dan memilih untuk menyepelekan tugas tersebut, pada akhirnya hal tersebut akan bermuara ke pelampiasan amarahnya kepada lingkungan sekitar mereka, baik itu pada lingkungan keluarga maupun lingkungan teman sebaya mereka. Tidak hanya itu saja, anak bisa menjadi melakukan sarkasme atau menyindir teman-temannya. Biasanya mereka melakukan ini karena perasaan kesal atau marah terhadap seseorang, namun enggan untuk mengatakan secara langsung. Akhirnya mereka melakukan penyindiran atau sarkasme tersebut yang ditunjukkan kepada teman-temannya. Nah, ini membuat mereka dijadikan jalan untuk mengutarakan perasaan marah yang mereka rasakan kepada orang lain secara tidak langsung. Dan dampak yang terakhir adalah bermain game. Kebingungan dan kejenuhan anak yang lelah akibat belajar dan juga kebingungan seringkali membuat fokus anak terpecah hingga anak atau klien atau responden itu berpaling ke bermain game. Mereka biasanya akan melakukan kegiatan yang mereka sukai daripada yang tidak disukai. Sekian pemaparan hasil dari penelitian kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.